Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di sini saya Yanto Nuryanto dari program studi matematika semester 3 akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal masalah transportasi dengan menggunakan metode MODI. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke suatu tempat tujuan. Metode transportasi dengan metode MODI. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan RI plus KJ sama dengan CIJ, di mana RI sama dengan nilai baris ke I, KJ sama dengan nilai kolom ke J, CIJ sama dengan biaya pengangkutan satu unit barang dari sumber I ke tujuan J. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut Northwest Corner Rule. Untuk metode MODI ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Untuk mempermudah penjelasan, berikut ini akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gedung A, B, C adalah sebagai berikut, tertera pada gambar berikut ini. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusinya, yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas, tertera pada gambar seperti ini. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, yang mana hasilnya yaitu 3260. Menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. RI ditambah KJ sama dengan CIJ, RW plus KA sama dengan CWA sama dengan 0 ditambah KA sama dengan 20. KA sama dengan 20 sama dengan nilai kolom A. RW tambah KB sama dengan CWB, 0 tambah KB sama dengan 5, KB sama dengan 5 sama dengan nilai kolom B. Dan seterusnya nilai RH sama dengan 15, nilai baris H, RO sama dengan 5 sama dengan nilai baris O, KC sama dengan 14 sama dengan nilai kolom C. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Kotak WC, indeks perbaikannya sama dengan CIJ dikurangi RJ kurangi KJ. 8 dikurangi 0 dikurangi 14 sama dengan negatif 6. Sedangkan HA, indeks perbaikannya itu min 20. HC sama dengan 10 min 5 dikurangi 15 dikurangi 14 sama dengan min 15. OA 25 kurangi 5 kurangi 20 sama dengan 0. Memilih titik tolak perubahan. Kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan.
Kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Dalam contoh ternyata yang memenuhi syarat adalah kotak HA dengan nilai min 20. Tertera pada gambar itu memperbaiki alokasi tahap kedua. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua sebesar 90 kali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 19 dan hasilnya ialah 2260. Yang keempat, ulangi langkah-langkah tersebut di atas dengan langkah 2.2 sampai diperolehnya biaya terendah, yaitu bila sudah tidak ada lagi indeks yang negatif, sehingga alokasi baru yang untuk tahap ketiga sebesar 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 kali 19 sama dengan hasilnya 2070. Dan tertera pada gambar berikut, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap keempat sebesar 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 dan hasilnya ialah 890. Dan yang terakhir adalah gambar terakhir ialah hasil dari indeks perbaikan. KB sama dengan 5 sama dengan nilai kolom B, KC sama dengan 8 nilai kolom C, RH sama dengan 2 nilai baris H, KA sama dengan 13 sama dengan nilai kolom A, RO sama dengan 5 sama dengan nilai baris O. Alokasi tahap keempat merupakan alokasi optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai penyelesaian masalah transportasi menggunakan metode MODI. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kawan-kawan dalam menyelesaikan soal-soal transportasi program linier dengan menggunakan metode MODI. Terima kasih, sampai jumpa di lain